Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini menulis pengen bahas soal long train. Jadi ya, penulis ini bahas berdasarkan tren ya. Tren komentar di channel penulis. Dan trennya sekarang ini adalah oli itu nggak awet, walau itu rekomendasi. Jadi banyak ya laporan-laporan bahwa oli itu sudah berkurang sebelum misalnya 1000 atau 2000 km sudah jadi hitam, sudah jadi sangat encer sebelum 2000 atau 1000 km. Ya memang ada beberapa laporan yang beda, seperti misalnya dari pemilik mesin diasil yang ngomong ini 3000 km masih oke. Ada juga yang ngomong masih bening gitu ya, masih halus. Tapi ya rasanya kalau dibanding dengan komentar-komentar yang lain, yang seperti itu adalah pengecualian. Jadi yang ngomong olinya bisa awet itu sedikit. Ya tentu kita harus bedakan ya antara yang mereka yang olinya sampai sekarang masih awet dengan mereka yang olinya sekarang sudah nggak awet. Kalau yang masih awet jelas kondisi mesinnya oke. Jadi nggak ada masalah sehingga oli bisa awet. Ya tentu juga tidak menutup kemungkinan orang yang merasa mesinnya baik-baik saja itu sebenarnya mesinnya bermasalah. Jadi yang merasa mesinnya oke, no problem, itu bisa aja mesinnya bermasalah. Karena ya nggak sedikit orang yang ngomong mesinnya nggak ada masalah ya, no problem, cuma ganti bearing aja sekali, cuma ganti rocker roller sekali atau 2 kali, cuma ganti tensioner. Ya ada beberapa cuma yang lain yang ya sebenarnya itu merupakan tanda bahwa olinya nggak mumpuni. Biasanya yang ngomong begitu itu yang pakai oli rata-rata. Untuk yang belum tahu, oli rata-rata kalau dalam acuan penulis itu adalah bukan oli rekomendasi. Jadi rata-rata oli itu anggapannya oli yang layak dapat logo API lah. Oli yang layak dapat logo API itu penulis kategorikan sebagai oli rata-rata. Tapi oli rata-rata ini nggak direkomendasi karena masa pakainya tidak cukup panjang. Oli rata-rata itu ya base oilnya nggak terlalu buruk ya. Jadi minim yang kekentalan di hari berikutnya masih seperti di hari pertama. Jadi setelah dipakai 40 km olinya masih tidak banyak berubah kekentalannya. Biasanya itu jadi oli rata-rata. Dan biasanya juga oli rata-rata itu ketika dipakai kencang jadi encer. Oli yang di hari berikutnya kekentalannya tetap, terus dipakai kencang kekentalannya tetap, itu biasanya sudah masuk rekomendasi. Dan ini dalam kondisi fuel dilution ya. Karena ya contohnya penulis sekarang pakai oli Mediterranean Bio sudah 363 km dalam kondisi mesin fuel dilution. Kekentalan di hari berikutnya masih konsisten, masih nggak beda jauh. Kekentalan setelah dipakai ngebut juga konsisten, nggak beda jauh. Sementara itu oli-oli rata-rata biasanya setelah 20 km, setelah 10 km
sudah lebih encer. Kalau di hari berikutnya kekentalannya masih cukup terjaga. Oli-oli yang nggak rekomendasi adalah yang di hari kedua saja sudah jadi lebih encer. Lebih encer ini kemudian kalau misalnya aditifnya pas-pasan, di hari kedua biasanya aditifnya sudah hampir hilang. Oli rata-rata aditifnya masih ada. Kalau di hari kedua aditifnya nggak ada, itu sudah nggak masuk sudah nggak masuk rata-rata, tapi oli buruk. Nah, oli rata-rata ini sebenarnya ya bisa ya dipakai long drain, tapi hanya dalam kondisi yang ya nggak ekstrim, karena olinya kan cepat jadi encer. Pemakaian 10 km sudah encer. Ya, long drainnya hanya kalau pemakaian motornya kurang dari 5 km misalnya, atau kecepatannya misalnya cuma 20 atau 30 km per jam. Kalau kecepatannya sudah misalnya pakai kecepatan segini nih, sudah nggak layak biasanya olinya. Jadi dipakai 100 sebentar gitu ya, olinya wis nggak layak pakai. Untuk pakai oli yang awet itu ya memang salah satunya penggunaannya. Ya memang ada sih yang menghimbau untuk ya kalau mau olinya awet nggak usah kencang. Memang ada yang seperti itu. Tapi masalahnya itu kan hanya berlaku untuk kasus tertentu saja. Kalau misal daerahnya panas, yo bakal tetap cepat rusak olinya. Jadi yang awet itu kalau daerah dingin pemakaiannya deket-deket. Wes kasarannya kayak Sibun itulah, kan dia ngomong, wah oli ini hebat, bisa membersihkan, olinya bisa awet. Ya memang keadaan Sibun itu memungkinkan untuk oli itu awet. Jadi oli bisa tetap awet lama. Ya walau awetnya Sibun itu cuma 5.000 km ya. Kalau awetnya penulis kan yo piro? 10.000 ya. Contoh motor Honda Beat itu kan pemakaiannya deket-deket, paling cuma 2 kilometeran kurang ya. Oli bisa 10.000 km. Ya uniknya 10.000 km ini kadang disebut gila sama orang yang ya ironinya adalah member long train interval community ya. Di LDC sendiri ya ada sih ya yang ganti olinya 10.000 km pakai oli mahal, pakai oli Amsoil. Motornya ya kebetulan Vario, ya sepertinya kondisi sehat sehingga ya bisa 10.000 km. Diklaim bahwa 10.000 km olinya masih bening, tapi kalau menurut penulis beningnya itu karena oli Amsoilnya kemampuan pelarutannya buruk sekali. Jadi dia nggak bisa melarutkan kotoran, jadi kotorannya bakal mengendap di bawah. Tahu dari mana? Ya karena penulis pernah pakai Amsoil Signature 5W50 yang 1000 km itu masih termasuk nggak berubah warna ya, nggak berubah warna, kondisinya masih tetap. Tapi begitu penulis campurkan minyak goreng, karena suara mesin sudah kasar ya, hasilnya adalah langsung berubah jadi gelap. Jadi rupanya kerak-keraknya itu nggak larut ke Amsoil Signature-nya, jadi memang bening lama,
tapi beningnya karena nggak bisa melarutkan kotoran. AMSOIL Signature bisa 1000 km itu ya sebenarnya ya tanda memang bahwa base oilnya cukup baik. Shear stability termasuk agak baik. Kondisi mesin penulis saat itu juga masih cukup baik. Oli bisa termasuk cukup awet. Oli jelek bisa 120 km ya, nggak kayak sekarang cuma 40 km. Tapi jelas bahwa olinya sudah terlalu encer sehingga di 1000 km itu olinya sudah nggak ada daya licinnya lagi. Sebelumnya olinya sudah kasar di RPM rendah. Halusnya baru setelah dipakai di atas 50, di atas 60 baru bisa halus ya. Jadi kalau kita pakai kecepatan kurang dari 50, suara mesin kasar ya. Begitu sesudah dipakai ngebut jadi halus. Base oilnya memang lumayan karena ya saat itu sepertinya AMSOIL Signature masih pakai bahan PAO. Ya penulis juga beli yang kemasan lama, bukan kemasan baru. Kalau yang baru ya sepertinya sudah bukan PAO lagi. Ya belum pernah coba AMSOIL lagi ya yang kemasan baru. Kalau coba lagi penulis rencana mau coba yang versi sepeda motor. Karena AMSOIL kayaknya ngerti bahwa untuk sepeda motor butuh shear stability yang bagus. Ya untuk harganya kalau yang untuk MCO lebih murah daripada yang Signature. Kalau ingin yang baik tentunya harus Signature. Yang repot itu karena orang Indonesia penjualnya ya podo kemblu nih. Oli belakangnya 50 itu jarang. Padahal kalau di luar negeri yang belakangnya 60 pun ada. Kalau di Indonesia cari belakang 50, 60 itu sulit. Ya wes lah. Tapi balik lagi lah ya. Kalau kita lihat di grup yang ngakunya long train, ganti oli itu rekomendasinya ngikutin jenis olinya. Kalau nggak salah sekarang sudah diupdate ya. Piro ya? 2.500, 1.500 sama 1.000 kalau nggak salah. Nanti penulis hari postingannya Olwan William ya, yang biasanya posting di LJJ dan Pekakas. Jadi ngakunya long train, tapi untuk motor nggak berani rekomendasi panjang-panjang. Dan ya mereka itu anti ya review oli berdasarkan kemampuan oli. Jadi oli itu dinilai harus pakai uji lab. Kalau di sisi lain mereka itu omong kosong lah ya. Karena untuk ganti oli mereka nggak mengandalkan uji lab. Jadi beda dengan Pitok ya. Bob is the oil guy. Jadi kalau di Pitok banyak membernya yang ganti oli itu berdasarkan laporan dari uji oli. Jadi dari uji oli terus dilihat, oh bisa segini, oh bisa segini. Dan tentu uji oli yang dilakukan adalah uji oli yang lengkap ya, gak kayak di Indonesia. Ada kekentalan, ada wis macam-macam lah wis. Enggak cuma yang uji partikel toh. Sementara kalau di Indonesia yang di-share biasanya uji partikel toh. Jadi mereka menilai perlu ganti oli atau enggak dari partikel ini. Boh ya carane karena untuk ganti oli itu parameternya banyak. Ada TBN, ada kekentalan kinematic viscosity, ada ya oksidasi, ada kalau partikel nggak pernah ya rasanya ya. Apa mana ya yang biasanya dipakai acuan ganti oli, warna oli juga ya. Tapi yang di Indonesia mbuh ya apa carane
hanya uji partikel pun dipakai acuan sebagai ganti oli atau olinya tepat atau enggak, padahal ya parameternya banyak. Ya karena kemiskinan itu ya, akhirnya jadi muncul saran-saran ngawur ya. Ya seperti contohnya tadi, oli sintetik bisa segini, bisa segini. Ya padahal mereka sendiri nggak pernah membandingkan. Oh, oli mineral itu kalau dipakai uji olinya seperti ini, semi sintetik seperti ini, sintetik seperti ini, nggak pernah. Jadi praktis rekomendasi ganti oli sejauh sintetik sekian kilometer, mineral sekian kilometer, itu cuma omong kosong aslinya. Ya padahal aslinya sekarang ini kebanyakan oli full sintetik itu malah pendek umurnya, masa pakainya. Ini kalau kita tentu berdasarkan apa yang terjadi pada sepeda motor kita. Ya motor ya mobil lah ya, suara mesin kasar, performa turun, RPM mesin cepat turun, engine brake terlalu kuat, performa turun, top speed turun, akselerasi turun, dan seterusnya. Sesuatu yang sebenarnya bisa diukur, tapi oleh member yang ironinya namanya long train, itu dianggap sesuatu yang cuma feeling, yang nggak ada relevansinya, nggak bisa dipakai sebagai acuan ilmiah karena nggak bayar. Padahal yang namanya ilmiah itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan konsisten dan bisa diulang dan seterusnya. Kaidah ilmiah kan seperti itu. Tapi mereka ngomong-ngomong soal ilmiah, dianggap ilmiah itu adalah bayar. Kalau nggak bayar nggak ilmiah. Ya memang karena memang di sana dipenuhi oleh sales ya. Jadi kalau nggak bayar nggak ilmiah. Padahal kalau misal kita lakukan uji gitu ya, ya ternyata oli yang harganya 185.000, oli yang dibungkusnya ditulisi kekentalannya terjaga, bahkan yang ada yang ngomong kalau nggak salah shear stability ya, bola wis lali. Itu ketika dipakai di hari berikutnya kekentalannya wis turun. Jadi penulis kan pernah ya mengukur kekentalan oli bekas membandingkan dengan yang baru. Penulis cuma melakukan beberapa kali ya. Entah perlu dilakukan lagi apa enggak ya. Kalau pakai oli mahal lah. Penulis ada oli 77. Nanti dicoba oli 77 ini bisa awet atau enggak. Cuprum perlu enggak? Ya wis eling lah ya. Tapi yang jelas kekentalan dari oli yang menulis coba oli Shell Advance Power sing harganya 185.000, kalau resminya saat itu 175.000. Penulis cek macam-macamnya, scan barcode, cek keaslian, cek air, ori semua, asli semua. Tapi ketika penulis coba berapa hari, mungkin 3 hari ya, kekentalannya drop drastis. Boh ongkone piro lali aku. Tapi jelas kekentalannya turun drastis, yang sudah bisa dibilang turun grade. Dipakai 3 hari kekentalannya sudah turun grade. Jadi yang namanya oli itu kan harusnya bisa tetap terjaga kekentalannya. Tapi ya nyatanya tidak. Dan parahnya yang dari ironinya namanya long train interval ini, kok kayaknya pada nggak tahu ya. Oli sintetik sekarang kualitas turun nggak tahu. Oli-oli merek luar kualitas turun nggak tahu. Oli sintetik lebih buruk dari oli mineral juga nggak tahu. Ya
karena memang uji oli mereka nggak akan bisa menunjukkan zero stability, bahkan evaporation loss pun mereka nggak akan bisa menunjukkan. Oxidation stability ya juga nggak ada. Uji resminya ada sih, oxidation stability, tapi yo nggak mereka lakukan. Mereka menilai oli bagus atau enggak itu cuma apa? Dari tulisan itu. Oh, olinya logo API. Oh, olinya API ini, API SP misalnya. Jaso ini gitu ya. Terus dilihat dari uji partikel gitu. Mereka nggak menguji kemampuan base oilnya sama sekali. Tahu dari mana? Karena ya dari uji-uji yang mereka lakukan nggak ada uji base oilnya. Ya ironinya ya, justru dari ya yang ngakunya long drain itu akhirnya orang-orang malah jadi short drain. Karena misalnya ya kalau dari awal rekomendasi oli mereka itu bener, uji lab yang mereka lakukan itu bener, maka yang namanya long drain itu akan banyak terjadi. Ironiknya ya, penulis juga justru terima laporan lebih long drain itu dari mereka yang pakai campuran minyak goreng, atau ya, mereka yang nggak pakai oli sintetik, pakai oli yang malah justru murah-murah ya. Oli cuma 30 ribuan, 40 ribuan. Isi awet, campur minyak goreng, isi awet. Apalagi yang campur oli samping dan seterusnya. Dari yang asalnya cuma sekian ratus jadi bisa sampai 1000 misalnya. Walau tentu untuk yang kondisi mesinnya parah, gak iso lah. Karena memang ya namanya kondisi mesin itu, kalau sekali saja sudah pernah dapat jelek, turun kemampuannya. Ya motor penulis sendiri makin parah kondisinya karena ya dipaksa pakai oli-oli jelek, oli mahal tapi jelek. Yang penulis yakin sekali itu salah satu contohnya adalah ketika pakai Repsol harga 150.000 yang sekarang sudah nggak ada lagi. Karena memang produknya produk abal-abal, produk tiruan, hanya dijual mahal tapi kualitasnya amit-amit, nggak layak dijual mahal. Setelah itu langsung suara mesin kasar, masa pemakaian oli semuanya jadi berkurang. Ya untungnya suara mesin masih bisa dibuat halus lagi dengan pemakaian Sado SGR. Tapi jelas bahwa kondisi piston dan silinder wis parah, dan Sado itu nggak bisa memperbaiki itu. Ya itu memang resikonya kalau coba-coba oli. Direkomendasikan oli, wah oli ini bagus, tapi ya nyatanya busuk. Ya maaf, tapi kebanyakan rekomendasi itu rekomendasi oli busuk ya. Rekomendasi yang cuma gara-gara ketipu sama tulisan di bungkusnya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.